ini kita Dewan Suro ini seperti ini kita pasca kembali paling dekat itu. Jadi Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Saranita. Anggota dan mantan Dewan Syuro PKB Jawa Barat mendatangi markas PBNU pada Jumat siang kemarin. Mereka mencurahkan soal kondisi terkini PKB dan PBNU. Anggota Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Cirebon, K. Haji Lutfi Andalusi, merasa peran Dewan Syuro di kepemimpinan partai saat ini sudah seperti diminimalkan. Mereka tidak lagi memiliki peran strategis di PKB karena kewenangannya terus dikurangi. Lutfi mengibaratkan posisi Dewan Syuro saat ini terlebih untuk tingkat Dewan Pimpinan Wilayah hingga cabang hanyalah posisi buangan bagi kader yang sudah tak lagi berkarya di PKB. Mereka seolah tak lagi dianggap oleh pengurus PKB, baik di tingkat pusat maupun wilayah. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Barat, Hafidz Sultansah. Dia mengatakan posisi Dewan Syuro di PKB sudah tidak penting lagi. Menurut dia, pengaduan ke PBNU adalah upaya yang tepat. Pasalnya, PBNU merupakan ormas yang melahirkan PKB. Kehadiran pihaknya ke PBNU juga merupakan suatu bentuk sayangnya kepada PKB. Persoalan ini obrolan dari teman pengurus DPC di Jawa Barat, ini gimana Kang, kok nggak tambah karuan? Saya di posisi Suro kok kelihatannya nggak jelas lah, posisinya apa itu nggak jelas. Artinya posisi Suro itu tadi saya sampaikan ke teman-teman bahwa posisi Suro itu lebih kepada tempat apa, kalau bahasa kasarnya lebih tempat buangan, kalau dibuang habis tidak bisa, akhirnya ditempatkan yang kelihatannya tempat baik tapi fungsinya tidak ada, nama ada tapi fungsi tidak ada. Jadi bisa dikatakan kalau dulu saya di pesantren ya wujud dulu keadamihi, adanya itu seperti tidak ada. Dewan Syuro DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat mengaku perannya sudah tak lagi penting dalam beberapa kurun waktu terakhir. Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Barat, Hafidz Sultansah, mengaku peran Dewan Syuro layaknya seperti dikerdilkan pada saat ini. Padahal dahulu posisi Dewan Syuro di PKB memiliki peranan yang penting bagi pergerakan partai. Namun kondisi atau kewenangan itu berubah sejak digelarnya Muktamar PKB di Bali pada 2019. Setelah agenda tersebut, ia mengatakan Dewan Syuro kini tak lagi memiliki fungsi untuk dilibatkan, termasuk untuk agenda pemilu. Dengan demikian, dirinya berharap kepengurusan dan pimpinan PKB di bawah Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin saat ini bisa mengembalikan apa yang terjadi saat dulu. Sebagai informasi, Muktamar PKB ke-6 di Bali yang diselenggarakan pada 20 hingga 22 Agustus 2019 lalu, hasilnya memandatkan Muhaimin Iskandar alias Caimin kembali menahkodai PKB. Dalam muktamar itu juga menghasilkan deklarasi komitmen Bali yang dipimpin oleh Ketua DPC PKB, Lani Jaya Papua, Tenius Murib, diikuti bersama 34 Ketua DPW PKB se-Indonesia. Sebagai informasi, hubungan antara PBNU yang dipimpin oleh Yahya Khalil Stakuf dengan PKB semakin merenggang. Ketegangan ini semakin jelas ketika Gus Yahya menuding bahwa panitia pansus, maksud kami panitia khusus atau pansus haji yang dibentuk DPR saat itu dipimpin oleh Muhaimin Iskandar, memiliki tujuan politik untuk menyasar Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang juga merupakan adik Yahya. Setelah itu, Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf, mengatakan rencana PBNU untuk mengambil alih PKB dari kepemimpinan Muhaimin. PBNU bahkan mengundang dua mantan petinggi PKB, Lukman Edy dan Effendi Khoiri, untuk memberikan data terkait kondisi partai yang saat ini dipimpin oleh Caimin tersebut.
kita karena Dewan Suro ini situasi seperti ini kita pasca Ramadan paling dekat itu. Jadi 2009 mulai Dewan Suro itu gelisah ingin berperan dan sebagainya, tapi mereka yang sangat berbau karena kiaian Dewan Suro itu kan tidak dengan yang baik. Sisi kiainya mengalahkan sisi politisnya, dan kalau ada sekarang mungkin situasinya menjadi viral atau apapun, ya itu mungkin akumulasi dari waktu ke waktu yang akhirnya ada yang bersuara. Dan itu tentunya para kiai ini bukan untuk apa-apa, mereka mencintai partainya, maka mereka bersuara dan bukan ingin hanya aktif dari sebagainya, mereka sudah aktif secara pribadi, dan tentunya kedepannya ingin terus bermaslahat untuk partai. Mungkin itu. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawait, menganggap Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri, alias Gus Coy, nol etika. Hal ini merespons pernyataan Gus Coy yang menyebut PBNU berhak untuk mengevaluasi PKB. Jazilul menilai Gus Coy minim etika dan pemahaman terhadap konstitusi. Ia menegaskan PKB dan PBNU tidak memiliki hubungan, sebab keduanya diatur dalam undang-undang berbeda. Wakil Ketua MPR RI ini menyerahkan sepenuhnya kepada Nasdem untuk memberikan sanksi kepada Gus Coy. Diketahui Gus Coy merupakan mantan politisi PKB. Dia beberapa waktu lalu dipanggil PBNU untuk dimintai keterangan soal riwayat kudeta terhadap Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di PKB oleh Muhaimin Iskandar. Gus Coy sempat mengatakan lahirnya PKB merupakan bagian dari aspirasi warga Nadliyin atau NU. Karenanya PBNU berhak untuk mengevaluasi PKB. Menurutnya, ketika Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU, banyak warganya yang meminta agar NU memiliki partai. Karena itu, Gus Coy mengatakan kehadiran NU merupakan ormas yang memiliki peran mendirikan PKB. Sementara itu, PKB akan mempercepat muktamar yang sebelumnya direncanakan berlangsung setelah Pilkada Serentak 2024. Pilkada Serentak berlangsung pada 27 November mendatang. Namun wacana itu berubah ketika Ketua Steering Komite Muktamar PKB, Faisal Riza, mengungkapkan kepada awak media bahwa muktamar bakal digelar dalam 2 pekan ke depan, yaitu 24 hingga 25 Agustus 2024 di Bali. Demikian informasi viral news kali ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.